Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Banten radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal magalah ats-tsalitsata asyara. Magalah yang ke-13 masih dalam pembahasan magalahnya Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau mengatakan man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang enggak punya adab, yang enggak punya ilmu. Barang siapa yang enggak punya etika, tidak ada ilmu yang patut untuk kita cari darinya. Tidak ada ilmu yang teranggap, ilmunya terabaikan kalau orang itu enggak punya adab atau enggak punya akhlak. Yang kedua, waman la sabra lahu, dan barang siapa yang enggak punya kesabaran, barang siapa yang enggak telaten, la dinalah, maka tidak ada agama bagi dirinya. Waman la wara'a lahu, dan barang siapa yang tidak memiliki sifat wara', hati-hati sama yang haram, hati-hati sama yang syubhat, la zulfa lahu, maka dia enggak punya martabat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran itu ada macam-macam. Sebagian sudah kita bahas kemarin. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah sabar akan musibah. Bukan hanya itu yang namanya sabar, tapi sabar dari gangguan manusia itu termasuk kesabaran yang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menjalaninya. Kita ini tempatnya salah, maka wajar kalau respon orang kepada kita tidak selalu menyenangkan. Rasulullah SAW saja nggak punya salah, nggak semua orang yang beliau jumpai bisa membuat beliau bahagia. Nggak kurang-kurang beliau disakiti perasaannya, disakiti fisiknya, diteror keluarganya dan seterusnya. Padahal punya salah apa beliau? Bagaimana mungkin manusia seperti kita yang banyak kelemahan, seperti kita yang banyak kesalahan, kemudian berharap kita ini ketemu sama orang yang selalu bisa membahagiakan kita? Mustahil. Sudah merupakan sunatullah, kadang kita ketemu sama orang yang bisa membahagiakan kita. Syukur sama Allah Subhanahu wa taala, karena dia dijadikan alat oleh Allah Subhanahu wa taala perantara kebahagiaannya kita. Kapan kita ketemu sama orang yang membuat kita marah, membuat kita jengkel, ya syukur juga sama Allah. Kenapa? Karena dia dijadikan alat perantara untuk menyampaikan satu pelajaran buat kita semuanya, pelajaran kehidupan. Nah, ada orang yang sengaja menyakiti perasaan kita, ada orang yang nggak sengaja. Pernah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini ada seorang askar. Askar ini tentara begitu. Nggak tahu kalau ini Ibrahim bin Adham, tanya. Tentara ini tanya, saya mau tanya, perkampungan terdekat di sini di mana ya? Tanya kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham mindsetnya sufi sudah. Mindsetnya akhirat, ditanya perkampungan jawabannya kuburan. Oh, kampung, ini kuburan. Merasa terhina, si tentara ini mukuli Ibrahim bin Adham sampai tersungkur, jatuh ke tanah. Ribut orang, Ibrahim bin Adham ulama besar dipukuli. Tegur, kamu nggak tahu yang kamu pukul siapa sampai berdarah-darah tersungkur gitu? Nggak tahu. Lah kenapa kamu pukul? Lah, saya tanya kampung jawabannya kuburan. Kurang ajar. Ya tak pukuli. Kamu salah orang tanyanya. Ini Ibrahim bin Adham, pikirannya sudah akhirat. Seorang sufi luar biasa. Kamu tanya kampung ya jawabannya kuburan. Kenapa? Ya itu kampung juga. Kampung barzakh namanya. Itu juga kampung. Itu ulama besar. Ya Allah, Ibrahim bin Adham. Yang saya nggak pernah ketemu orangnya tapi namanya sudah sampai ke telinga saya. Iya, minta maaf, ini tentara. Jawab sama Ibrahim bin Adham, nggak apa-apa. Tahu nggak kamu? Ketika kamu pukuli saya, ketika berdarah muka saya, tersungkur badan saya, jatuh ke tanah, saya mintakan kepada Allah agar Allah berikan kamu surga.
Loh kenapa? Karena kamu menjadi perantaranya Allah untuk memberikan kebaikan kepada saya. Kamu ini diperalat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana caranya saya sabar sehingga saya mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Gara-gara kamu saya dapat kebaikan dari Allah. Ya saya balas. Jangan sampai gara-gara kamu saya dapat kebaikannya Allah, tapi gara-gara saya doa jelek kepada kamu karena dendam pegel sama kamu dapat keburukan dari saya. Nggak pantas, nggak impas itu namanya. Makanya saya minta kepada Allah, kamu masuk surga sebagaimana kamu mendapatkan, ya saya mendapatkan kebaikan gara-gara kamu, maka gara-gara saya pun kamu juga mendapatkan kebaikan. Ya, nggak sengaja, nggak tahu kalau itu Ibrahim bin Adham. Kisah yang ma'ruf al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Jeddah Al-Qutub. Ya. Diantar sama supir, ada satu acara maulid, beliau nyampaikan mauidhah, nggak lama pulang. Diantar sama yang punya rumah, yang punya acara. Diantar. Ya, sebagai tanda penghormatan dibukakan pintunya. Ya. Kemudian Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf setelah duduk sempurna ditutupkan. Jebret. Udah jalan. Kata Al-Habib Abdul Qadir, sebentar Pak, berhenti dulu. Bilang sama sopirnya, sebentar berhenti dulu. Berhenti. Dibuka pintunya, nggak lama ditutup lagi. Heran sopirnya, lu kenapa Bib? Antum minta berhenti, buka sebentar, nutup lagi pintunya, kecepit, berdarah-darah. Loh, gara-gara apa? Tadi tuan rumah itu niatnya hormat sama saya, dia nggak tahu kalau tangan saya belum turun. Tutup pintunya, saya banter-banter, cepet berdarah. Ya kenapa nggak dari tadi? Kalau tadi saya minta, gimana perasaannya dia ya? Itu nggak mungkin terlupakan sampai seumur hidup itu. Malunya dia, rasa bersalahnya dia, enggak. Begitu hilang dari pandangan dia, saya minta kamu berhenti. Ya itu sudah. Lihat, nggak sengaja. Kalau kita dikebiaru ya sengaja, nggak sengaja dianggap sengaja kan. Kita kadang-kadang ngilokno orang gak kenean, kita ini juga gak kenean sebetulnya. Nih. Oh gak sengaja kok. Padahal kalau ada orang gak sengaja sama kita sama ngamuk juga kadang-kadang. Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan naza'al aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhul tahta al-ikhtiyar. Itu sama artinya orang menentang, protes terhadap godok dan godarnya Allah Subhanahu wa ta'ala barang siapa yang menganggap buruk perbuatan saudaranya padahal itu tanpa kesengajaan. Lek sengaja, berarti yang sengaja itu siapa? Allah. Terus kita mau protes sama Allah. Kalau teman kita nggak sengaja berbuat sesuatu yang mungkin menyakiti perasaan kita atau melukai fisiknya, kita nggak sengaja. Berarti yang sengaja siapa? Mana ada nggak sengaja bagi Allah? Semuanya sengaja, settingan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita protes, secara nggak langsung kita protes sama Allah. Lah kalau kita ngamuk, ya secara nggak langsung kita ngamuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ya. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma keluar dari masjid, dicaci maki habis sama orang. Sayyidina Husain hanya menjawab, kalau kamu jujur, jazakallahu khair, terima kasih banyak atas nasihatnya. Tapi kalau kamu bohong, nggak ada yang lebih pantas untuk memberikan hukuman kepadamu kecuali Allah. Kenapa? Itu mulut ciptaannya Allah, bukan ciptaannya saya. Kamu bohong, telah menyalahgunakan nikmatnya Allah, bukan menyalahgunakan nikmatnya saya. Maka Allah lebih pantas untuk memberikan sanksi kepada kamu, hukuman kepada kamu, bukan saya. Wis lewat gitu aja. Pernah juga beliau ditampar orang, nggak ada angin, nggak ada hujan, plak, mukanya ditampar sama orang, nggak ada angin, nggak ada hujan. Satu beliau diikuti sama pecinta-pecinta beliau dan budak-budak beliau. Udah lewat begitu aja, kayak nggak ada apa-apa.
Sampai budak-budak beliau, pecinta-pecinta beliau mengatakan, Sayyidina Husain, kalau anda nggak maju kami siap. Kalau anda nggak mau kami siap. Oh enggak. Loh kenapa? Itu tangan bisa sampai ke muka saya karena ketentuannya Allah, godok dan qadarnya Allah. Sekuat apapun itu tangan untuk bisa sampai ke muka saya, nggak mungkin kalahkan kekuatan takdirnya Allah. Berarti kalau saya marah, ya berarti saya marah sama Allah dong. Allah yang menentukan itu, Allah, bukan saya. Dan saya tidak termasuk orang yang suka nentang godok dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, didolimi tapi menilai segala sesuatu kepada takdir, sehingga beliau terima dengan sabar, dengan tabah, dengan tegar itu semuanya. Subhanallah. Seperti yang kita bahas di pertemuan terakhir, kata Nabi gimana? La khair wa la awsa' minas sabar. Enggak ada yang lebih baik dan enggak ada yang lebih luas daripada sabar. Jadi kalau ada orang ngomong sabar itu ada batasnya, enggak kenal ucapannya Nabi itu. Sabar itu enggak ada batasnya. Enggak ada kebaikan, enggak ada sesuatu yang lebih luas lebih daripada kesabaran. Jadi kalau ada orang bilang sabar terus, entek sabar tuh. Oh. Enggak ada. Sabar itu sesuatu yang paling luas. Sifat sesuatu pada manusia yang paling luas itu adalah sabar. Ya sudah. Kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya, Nabi lebih pantas ngomong seperti itu daripada kita. Cobaannya Nabi sama cobaannya kita lebih gede siapa? Nabi nggak pernah bilang sabar ada batasnya. Nah, kecuali dalam bab agama. Untuk pribadi beliau, nama beliau, nyawa beliau, harkat martabat pribadi beliau, beliau lebih mengedepankan maaf, sabar, ridho dan seterusnya. Tapi beliau nggak pernah sekalipun mengatakan sabar itu ada batasnya. Lah siapa kita kok berani-beraninya bilang sabar itu ada batasnya? Ya bilang aja kita ini nggak sabar, itu aja, selesai. Jangan sudah salah kemudian nyari alasan. Bilang aja kalau kita ini yang memberikan batas sebetulnya. Sabar itu sendiri hakikatnya nggak ada batas, cuman kita sendiri yang memberikan batas. Ya sudah. Ada yang batasnya 20%, 30%, 50%, 70%. Kalau Rasulullah SAW nggak ada batasnya sabarnya. Nggak ada batasnya sabarnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dan sekaligus batu Al-Habib Umar dan Al-Habib Zain. Ya begitu, keluar dari masjid nggak ada angin, nggak ada hujan, caci maki sama orang. Habis-habisan. Bila cuma bilang jazakallahu khair, terima kasih banyak. Wes dilewati orang itu. Nyampe pulang, nyampe rumah nangis. Bingung istrinya. Suamiku kenapa anda nangis? Cerita. Tadi saya keluar masjid, nggak tahu salah saya apa, saya nggak tahu, saya dicaci maki habis-habisan di depan umum, di depan manusia, di khalayak ramai. Terus ya saya bilang sama dia, saya nggak balas, saya cuma bilang jazakallahu khair, terima kasih banyak, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, membalasin kebaikan. Terus kenapa kok nangis sekarang? Kan sudah bagus, nggak balas, anda nggak salah, kan sudah bagus, kenapa kok nangis? Saya maafkan dia nunggu sampai rumah. Saya maafkan dia nunggu saya sampai rumah. Kenapa nggak saya ketika ngomong jazakallahu khair sekaligus saya maafkan dia? Kenapa nunggu sampai rumah? Itu yang saya tangisi. Saya nggak sama dengan datuk saya Sayyidina Husain. Saya nggak sama dengan datuk saya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Keluar dari masjid dicaci maki sama orang. Jawaban Sayyidina Ali Zainal Abidin, ma sutir anka minni akthar. Apa yang nggak kamu tahu wahai fulan tentang saya lebih banyak. Cacian makian kamu terhadap saya nggak sebanding dengan aibnya saya sebenarnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin, orang yang nggak pantas dicaci. Lah kalau kita pantas dilokno ngamuk. Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak pantas dilokno gak ngamuk. Malah bilang apa yang kamu nggak tahu, apa yang tertutup daripada aib-aibnya saya, cacian kamu nggak sebanding. Alaka hajah, bahkan ditawari, punya hajat kamu, ada keperluan apa? Bingung ini orang, tertunduk malu. Balas dendam terbaik itu akhlak.
Oh, kalau orang sudah kena akhlak, ada orang mencak-mencak, ngamuk-ngamuk, waduh, rambut jegrik, muka merah, tangan, terus kita cuma senyum. Misal itu film, yang ganteng siapa, yang elek siapa, tenang begitu. Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Ini jangan dicoba ke saya ini ya. Pas dicoba hari ini, ya tes-tesan sampai nabi aku. Terima kasih. Kira-kira orang yang ngelihat nih, orang yang ngelihat, terlepas kita salah, kalau kita salah minta maaf ya memang sudah sewajarnya. Kalau kita nggak salah kita minta maaf, luar biasa. Kira-kira orang yang ngelihat salut sama siapa? Sama yang ngamuk-ngamuk, kendel orang kira kendel. Masa begitu? Enggak, hebat nih. Salah nakoni, ngamuk-ngamuk tapi salah tidak apa-apa. Jaluk sepuro. Apalagi nggak salah jaluk sepuro, hebat. Kalau main film kita sih paling ganteng. Akhirnya yang ngamuk-ngamuk mencak-mencak, isin-isin gara dewe. Malu dia. Akhlak itu balas dendam terbaik kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Mahari wis. Sampai dikasih sama Sayyidina Ali Zainal Abidin uang 5.000 dirham. Uang 5.000 dirham dan ridaknya beliau dilemparkan begitu. Nih, ambil. Ini 5.000 dirham. Langsung ngomong, asyhadu annaka min auladil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi engkau adalah anak cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Gara-gara akhlak jadi berubah. Gara-gara akhlak dia malu dan akhirnya berubah cara pandangnya. Begitu seharusnya. Kita kan gimana caranya yang nggak senang sama kita bisa cinta sama kita? Gimana caranya? Dengan duit. Gimana caranya? Tidak ada kecuali dengan akhlak. Nah, ada gangguan dari manusia buat orang selevel kita ini. Orang seperti kita ini gak diilono wong sapi, gak dicaci sama orang sudah bagus, jangan berharap lebih gitu loh. Gak dihormati ya Allah. Gak diilono itu sapi. Gak dikai waktu ceramah aku. Loh, kamu gak diusir dari majelis sudah bagus. Misalnya. Loh, kok bukan saya yang disuruh doa ke orang lain? Kamu ini gak diidoni wong, gak diidoni wong sapi. Jangan orang lain, kamu sendiri jijik sama diri kamu sendiri. Kamu malu sama diri kamu sendiri. Kok ngarep ceramah, kok ngarep dungo, kok ngarep lungguh, kok ngarep banyak berharap, banyak kecewa. Kenapa? Orang seperti kita ngarap-ngarap sesuatu yang berlebihan, ya banyak kecewanya, banyak nggak tembus, ya banyak nggak gol. Wis, kalau kita merasa malu sama diri kita sendiri, ya sudah tempatin posisi kita sesuai dengan porsinya. Jangan ngarep, wis. Jangan berharap apa-apa sudah. Ya. Jangan berharap apa-apa. Nah, sabar daripada gangguan manusia. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, umur 4 tahun, mata zahir beliau sudah tidak berfungsi, buta. Tapi dari situlah kenapa mata batin beliau sensitif, mata batin beliau peka. Sehingga sering beliau tuh kalau jalan sama temannya, hati-hati ada lubang katanya. Yang ngelihat nggak tahu, beliau malah tahu, hati-hati ada lubang. Sering itu sudah. Yang nuntun malah dikasih tahu. Yang barengi, yang ngancanya malah dikasih tahu, hati-hati ada lubang, hati-hati. Sampai pernah ada satu orang datang hadir majelisnya Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad. Salaf mengatakan hanya ada 2 orang yang kewaliannya tidak ditentang siapapun sudah di zamannya. Yang pertama Syekh Abu Bakar bin Salim, yang kedua adalah Habib Saleh bin Abdul Malatos. Wis, 2 orang ini nggak ada yang ingkar sama kewaliannya. Tapi Al-Imam Al-Haddad masih ada yang ingkar itu. Masih ada yang ingkar. Ada yang nganggep, oh ini mau nyaingi mabhahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sehingga datang orang dari Inat. Datang kepada Imam Al-Haddad ke Al-Hawi, ke Tarim.
Belum ngomong orang udah dikasyaf sama Imam Haddad. Iya. Anak ngikuti Syekh Abu Bakar bin Salim, bukan ingin menyaingi Syekh. Belum ngomong orangnya. Belum ngomong. Iya, saya ini hanya mengikuti. Bukan ingin nyaingi Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun As-Sagi bagi yang ngasih hujan dulu sama sekarang sama. Ketika Allah bisa mengangkat Syekh Abu Bakar bin Salim menjadi kekasihnya, Allah juga berhak untuk mengangkat siapapun menjadi kekasihnya, menjadi walinya. Saya cuma mengikuti Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya nggak ingin nyaingi madharnya Syekh Abu Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud. Nggak ada. Cuma saya mau tanya sama kamu sekarang. Kalau misal saya wali, saya pantas nggak? Kalau misal saya wali, tawaduknya nih ya. Kalau misal saya wali, kamu bilang saya pantas nggak? Ya pantas, sudah. Lihat, pun ada orang hadir majelisnya, penasaran. Hadir majelis bukan karena ingin nuntut ilmu, tapi penasaran. Ada, maaf ya, bahasanya dia ya. Ada orang buta ngajar, sehebat apa sih ilmunya? Duduk, tengah-tengah ngajar, Imam Haddad di rumahnya ngeluarkan kopi, kasih kopi. Sebagaimana biasa kita hadir majelis gitu, kasih kopi. Tengah-tengah beliau ngajar, beliau berhenti, bilang, itu yang bajunya warna ini, yang sarungnya warna ini, ya, yang di belakang itu kopinya jangan langsung minum ya, ada lalernya itu. Bingung orang-orang, tolak. Termasuk yang datang dengan niat ngetes tadi itu, ditelok. Kopinya dia ternyata yang ada lalarnya. Langsung bubar majelis, minta maaf, nangis. Kenapa? Suudzon sama wali. Subhanallah. Lihat Imam Haddad, ya si orang yang pasang niat yang nggak baik dan seterusnya, yang meragukan beliau. Siapa kita? Lah kalau kita ini lari 1 kilo aja nggak pernah, terus kepingin menang maraton, gimana ceritanya? Ya kalau kita ini sparring aja nggak pernah, kemudian kepingin tanding tinju terus naku orang, ini gimana ceritanya? Al-Imam Al-Haddad lihat, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin bagaimana? Al-Habib Muhammad bin Abdullah Haddad gimana? Ini Ahlul Bait. Ini Ahlul Bait. Yes. Nggak ada aturan dalam Ahlul Bait banyak ngelaknat, itu nggak ada. Jadi kalau ada Ahlul Bait ngajarin jenengan ngelaknat, apalagi ngelaknat sahabat, ngelaknat istrinya Nabi, wis cukup, assalamualaikum, waalaikumsalam, cukup. Ojo dibenci wonge, tapi dibenci kemaksiatannya wajib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dicak nang dia ojo melo. Nggak ada. Kalau ada orang boleh ngelaknat, maka tentu yang paling pantas Ahlul Bait ngelaknat pembunuh Sayyidina Husain itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Paling pantas. Kenapa? Karena Sayyidina Ali Zainal Abidin, tragedi Karbala terjadi depan mata beliau. Dibantai keluarganya, bahkan ayahanda beliau. Pernah dengar sebutkan satu aja laknat daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin? Bawa satu aja, kitab manapun sudah. Lah kalau enggak lah itu ikut siapa? Ada dong. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin menjawab dengan akhlak kok. Dan beliau karena itulah dicintai betul. Lah kok kita ngakunya cinta sama Ahlul Bait tapi nggak niru akhlaknya Ahlul Bait, ngomong kosong, gedap terus di sini. Cinta sama Nabi nggak ngamal sunnah, gedap terus. Cinta sama Allah tapi nggak sholat, gedap terus. Cinta Ahlul Bait tapi nggak niru akhlaknya Ahlul Bait, hatta min Ahlul Bait, gedap terus. Goro, wong lek goro, ojo cidek-cidek di goro itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jaga jarak. Kenapa? Lek digoreng urusan duit saya boleh bisa nyari yang lain. Digoreng urusan lagi, hati-hati sampean. Hati-hati. Ya.
Kalau dulu nggak hadir majelis, sekarang masalahnya hadir majelis nyamar kadang-kadang. Roro dicadang bangin, magel lho kadang-kadang ini. Majelis wong ditumpangi. Mari ngono dikenalno satu dideketi. Kapan ada momen dicadang bangin mari ngono. Saya tahu disambati. Yang sambat bingung lagi ahli bait katanya nglarui iki apa, nasihat iki apa. Sambatnya ke saya kalah umur. Karena itu penting sebetulnya untuk menanggulangi masalah seperti ini penting. Kalau dulu mereka nggak mau duduk di majelis, rotib di lontek di sini, maulid tahlil nggak dibahas, mereka duduk sekarang. Dulu nggak mau pakai kopiah putih, sekarang pakai kopiah putih. Dulu nggak mau pakai imamah, nggak mau pakai jubah, malah ngilokno wong gawe imamah nyunggu kubis. Saiki lungguh gawe imamah. Tapi punya misi. Hati-hati. Kalau ketemu sama orang seperti itu, assalamualaikum waalaikumsalam. Untung Habib semua. Ya wis Habib, wis. Terpaksa saya ngomong seperti ini kenapa? Karena ada sudah. Dalam tanda kutip korban-korban itu sudah ada. Hati-hati. Kemudian termasuk sesuatu yang butuh kita respon dengan sabar, ya, itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad mengatakan ar-ridha bil ghadab, orang yang ngaku ridha dengan ghadabnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan ternafikan yantafi ma'ahul i'tirad 'ala Allah. Orang yang ngaku ridho kepada Allah akan ternafikan dari dirinya sifat suka protes kepada Allah. Orang yang ngaku ridho kepada Allah, yang hilang dari dia sifat suka protes. Terus yang enggak hilang apa? Yang tersisa apa? Wa yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi ayyutlab wal harab mimma minhu yahrab. Yang tersisa hanya sifat manusiawi, lari dari apa yang kita pantas lari darinya dan memohon kepada Allah sesuatu yang memang pantas kita minta, pantas kita mohon. Contoh, naudzubillah, ada orang punya rumah, rumahnya kebakaran, ridho. Lah kalau ridho gimana? Jangan protes. Opo dosaku akeh? Apa salah saya? Enggak gitu. Yang perlu kamu koreksi diri. Kenapa kamu dapat musibah? Mungkin enggak sedekah, atau caranya kamu haram mungkin, atau kamu dolim sama orang lain, ini adalah balasan di dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Rumahnya kebakaran, ridho, tapi bukan berarti dekem. Kalau saya lari berarti saya nggak ridho, bukan begitu. Pantes kan, manusiawi kan. Kalau kapan rumahnya kebakaran dia lari dari rumah itu kan wajar. Minta selamat dari Allah apa nggak pantas? Ya pantas. Yang tersisa hanya sesuatu yang sifatnya lumrah, wajar atau pantas. Apa itu? Memohon kepada Allah sesuatu yang memang layak untuk diminta dan lari dari sesuatu yang memang kita wajar ya kalau lari darinya. Yaitu itu namanya adalah ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takdir itu kan memang ada dua. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik dari Allah, takdir buruk dari Allah. Kafir itu dari Allah, maksiat itu dari Allah. Cuman jangan langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, yang nyiptakan anjing siapa? Yang nyiptakan babi itu siapa? Lah misal kalau ada orang doa, wahai Tuhannya babi, wahai Tuhannya anjing, hakikatnya betul. Tapi di kuping ini panas, di kuping ini nggak pantas. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, bukan beliau bilang wa idza amradani. Kalau Allah ngasih aku sakit, ya Allah yang nyembuhkan aku, enggak. Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, bukan kalau Allah membuat aku sakit. Kenapa? Sesuatu ya sakit itu sesuatu yang takdir yang nggak enak. Kalau disebutkan langsung kepada Allah nggak pantas, nggak sopan. Maka secara etika lebih pantas dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Kalau saya sakit, Allah yang kasih saya sembuh.
Begitu. Ya. Jadi nggak bisa dong mentang-mentang hakikatnya itu adalah ciptaannya Allah, takdirnya Allah, kemudian kita serta merta langsung nisbatkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Kalau takdir itu di tangan manusia, nggak ada manusia itu yang mau malas. Kalau takdir itu di tangan manusia, nggak ada manusia itu yang mau maksiat. Kalau takdir di tangan kita, siapa kita yang mau masuk neraka? Tapi kan kenyataannya neraka ada isinya, pasti ada yang maksiat. Itu tanda bahwa yang mentakdirkan dia maksiat adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman sekali lagi dikasih batas, jangan dinisbatkan langsung kepada Allah, karena kita ini hidup bukan seperti kapas. Dibawa angin ke barat ikut ke barat, dibawa angin ke timur ikut ke timur. Kita ini punya hak namanya ikhtiar. Seperti kita sekarang. Kita sekarang taat, kita mau maksiat juga bisa, tapi kita arahkan diri kita untuk taat. Yaitulah yang dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita kepingin taat, kalau enggak Allah kasih takdir hidayah, enggak mungkin kita taat. Sehebat apapun kita kepingin maksiat, kalau Allah enggak takdir kita maksiat, ya enggak bakal terjadi yang namanya kemaksiatan. Tapi kadang-kadang kepingin taat ditakdir, kepingin maksiat juga ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan taat? Nisbatin kepada Allah, sehingga nilainya kecil. Oh, saya bisa ini, bisa itu. Saya khatam Al-Quran seminggu sekali, saya sholat malam setiap hari, saya sedekah sekian juta. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak hidayah saya nggak bisa. Nah, nilainya kecil. Adapun kemaksiatan, ini gara-gara Allah. Coba Allah takdirkan saya ini taat, ya nggak maksiat saya. Ya nggak bisa begitu. Kenapa? Lah kamu bisa taat kok. Kenapa nunggu takdir? Lah kamu bisa taat kok. Ada fulan taat, kenapa kamu maksiat? Itu fulan taat dikasih takdir, kamu maksiat dikasih takdir juga sama Allah. Kamu yang nggak mau usaha sebagaimana fulan berusaha. Nggak bisa. Takdir itu bukan di tangannya kita, murni sama sekali. Nggak ada orang sakit, nggak ada orang mati, nggak ada orang melarat susah, nggak ada macet rezekinya kita kalau takdir di tangannya kita. Cuman kapan takdir itu kita anggap buruk, jangan dinisbatkan langsung kepada Allah. Adabnya ini karena saya begini, karena saya begitu. Hasil introspeksi diri. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, apapun, aku nggak peduli takdir apapun yang Allah berlakukan buat saya. Aku tidak peduli takdir apapun yang Allah berlakukan buat saya. Kenapa? Aku nggak tahu soalnya takdir mana yang terbaik buat aku. Aku nggak tahu. Dikasih sakit, aku nggak protes dan aku nggak ngurus. Jenenge wong loro yang golek waras. Tapi saya ridho, nggak protes kepada Allah. Kenapa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kamu itu benci, nggak senang sama sesuatu, tapi itu ada terbaik buat kamu. Yang terbaik itu versinya Allah, bukan versinya kita. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, aku nggak peduli apa yang Allah takdirkan buat saya. Duh, kenapa? Saya nggak tahu. Takdir yang terbaik itu yang mana saya nggak tahu. Pokoknya terima aja, wis. Terima aja sudah. Lihat. Lagi pula kita ini kalau dikasih takdir yang versinya kita itu buruk, apa hanya kita mau protes? Kaya dari Allah, miskin juga dari Allah. Kapan kaya dikasih miskin? Ya Allah hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Selesai. Maaf, punya mata dikasih buta oleh Allah. Mata itu miliknya Allah. Allah hanya mengambil sesuatu yang Allah miliki, bukan miliknya kita. Orang tua, anak, suami, istri itu miliknya Allah. Umurnya kita, sehatnya kita, selamatnya kita itu miliknya Allah. Kapan itu nggak ada direnggut oleh Allah. Allah hanya merenggut sesuatu yang memang Allah miliki. Di mana zalimnya Allah? Protes itu kepada yang zalim. Lah kalau Allah nggak zalim, apa haknya kita untuk protes? Yang kedua, sebutkan apa yang kita punya yang bukan dari Allah. Nggak ada. Semua dari Allah dan bukan punyanya kita. Kita ini hanya punya hak pinjam. Namanya minjem, ya makainya harus sesuai dengan izin. Nah, izin itulah yang disebut dengan syariat. Ini mata nyelang lo yo.
Jangan sampai rusak, balik-balik rusak. Jangan. Terus gimana caranya? Ini rambu-rambunya begini, syariatnya begini. Itu izin. Saya minjem sepeda motornya jenengan. Ngomongnya ke alun-alun, saya pakai kelawang. Haram. Kenapa? Ngomongnya kelawang kok. Ngomongnya ke alun-alun kok dipakai kelawang. Haram hukumnya. Dikasih mata, ada rambu-rambunya, batasnya sampai sini, nggak boleh lewat. Kapan lewat? Dosa. Kenapa? Make tidak sesuai dengan izin yang punya. Pokoknya apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, kata ulama minimal kita bersyukur karena 3 hal. Kita dikasih musibah, nasallallahu alaihi wasallam, nggak boleh minta musibah, jelas nggak boleh, walaupun ganjarannya gede. Cuman bukan begitu juga, syukur itu ganjarannya juga gede gitu. Tapi kan nggak mungkin kita ini syukur tok, seneng tok, itu nggak mungkin sudah. Kapan Allah kasih takdir kepada kita, musibah, bala, ujian kepada kita, kata ulama minimal kita ini perlu bersyukur. Ya sabar tapi ya syukur. Loh kenapa kok bisa syukur? Mau dikasih musibah kok syukur? Pertama, kita bukan dikasih musibah iman. Kita tidak dikasih musibah iman. Yang kedua, bisa jadi Allah timpakan kepada kita musibah yang lebih besar daripada itu. Dikai loro, dikai mati ya iso. Hilang kakinya satu, hilang dua-duanya bisa itu. Misalkan. Bukan musibah agama, hilangnya iman. Bisa jadi Allah kasih kepada kita musibah yang lebih besar, tapi Allah kasih musibah yang lebih kecil daripada yang lebih buruk. Dan yang ketiga, musibah dunia bukan musibah akhirat. Apakah 3 alasan ini kurang buat kita untuk tetap bersyukur sekalipun Allah timpakan kepada kita musibah? Musibah kita respon dengan syukur. Sabar. Dengan di sisi yang lain, musibah itu perlu kita respon dengan syukur. Kenapa? Bukan musibah agama, bukan musibah akhirat, ada musibah yang lebih besar daripada itu. Paham ya? Nah, karena itu ulama itu dulu dikasih musibah bagaimanapun juga selalu syukur. Kenapa? Karena takdir itu ada 2 memang, baik dan buruk. Tapi kalau hikmah selalu satu, dan hikmah selalu baik. Dikasih takdir baik, hikmahnya baik. Dikasih takdir buruk, hikmahnya selalu baik, tetap baik. Nah kalau hikmah baik, karena mereka bukan menilai takdirnya, tapi menilai hikmahnya, mereka selalu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, hidup di satu bukit, uzlah khalwah, di bawah terik panas yang matahari, punya penyakit kulit, sampai rontok dagingnya, kulitnya, lepra lah orang kalau bilang sekarang, rontok kulit. Ada orang lewat, seakan di wong iki gak ono sing ngrumat, gak punya tangan, gak punya kaki, penyakit kulit belum sembuh, pingsan di bawah terik panas matahari, dimelumahno, mau dibangunkan biar siuman, melek orang ini, melek sadar. Bukannya terima kasih, dia bilang kok lancang kok. Apa urusannya kamu sama saya? Apa urusannya kamu masuk dalam urusannya saya sama Tuhan? Asal kamu tahu ya, kamu nggak usah kesian sama saya. Seandainya Allah mencincang-cincang tubuh saya, nggak tambah kecuali cinta saya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara agar kita bisa dapat cintanya Allah, amalkan doanya Nabi Daud. Nabi Daud bilang begini, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak waj'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa malina wa minal ma'il barid. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu dan cintanya orang yang mencintaimu, dan aku memohon kepadamu amal yang bisa membuat kami engkau cintai, dan jadikan cintamu, ridhamu kepada kami ya Allah adalah sesuatu yang paling kami harapkan, lebih daripada nyawanya kami, lebih daripada keluarganya kami, lebih daripada orang yang kehausan berharap kepada akhir. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak waj'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa malina wa minal ma'il barid. Itu doanya Nabi Daud agar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hadirin segala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kasih selamat kita. Kapan ditimpa musibah, mudah-mudahan kasih sabar, dikasih tabah, dikasih tegar, dikasih kuat hatinya kita. Mudah-mudahan
Kapan kita dikasih nikmat, kita selalu tidak lupa diri, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tulus mengabdi kepada Allah, dikasih nikmat nggak lupa diri, dikasih musibah nggak purik. Itu hamba yang tulus menghadap, ya, mengabdi, nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditakdir termasuk di antara mereka yang bisa sabar dan syukur dalam menghadapi setiap musibah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.